Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya percaya walaupun kita berkebaktian dalam keadaan online, tapi kasih Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tetap nyata, kasih Tuhan tetap sempurna. Sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kekuatan, buat kesehatan. Dan kami percaya Tuhan Yesus selalu berikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau menjadi kesehatan dan kekuatan kami. Sebab itu kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menikmati Engkau. Kami mau menikmati cinta-Mu Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau bersuka cita dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan
terindah. Selamanya kasih-Mu terindah. Selamanya kasih-Mu terindah. Selamanya. Shalom. Apa kabar saudara-saudara semua? Jemaat Tuhan? Pasti jawabnya luar biasa ya. Haleluya. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita menjawab luar biasa. Ada hal yang mesti saya bongkar kelihatannya. Hari ini, minggu ini saya lebih ke ngajar daripada khotbah sebenarnya. Jadi mungkin saya juga nggak akan lama. Tapi ada beberapa hal yang mesti kita bongkar. Ya, saya akan masuk kepada kata gereja. Gereja, kata-kata gereja itu berasal dari kata Yunani yang sering dipakai yaitu eklesia. Eklesia itu apa? Eklesia itu adalah pengertian perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Kumpulan-kumpulan orang percaya Tuhan yang berkumpul bersama dan beribadah. Saat itu mereka dipanggil eklesia. Jadi gereja artinya apa? Gereja artinya kumpulan orang percaya. Jadi gereja itu bukan soal lokasinya. Gereja itu bukan soal bangunannya. Kita sudah 3 bulan lebih mungkin gak ke gereja. Online terus. Ya, kita online terus sampai saat ini. Kita gak tahu sampai kapan. Tapi maksud saya mau mengatakan bahwa gereja itu bukan lokasi. Kalau Anda ada yang merasa terintimidasi, wah udah lama gak ke gereja nih. Gereja bukan lokasi. Gereja bukan bangunan. Tuhan Yesus bukan cuma berada di dalam gereja saja. Tuhan Yesus ada dimanapun Anda berada. Ada amin. Dia bisa aja berada di rumah, di kantor. Bahkan, maaf, di WC, di kamar Anda. Bahkan mungkin di tempat diskotik. Di tempat pelacuran sekalipun, dia ada. Nggak bisa dicegah. Yesus ada. Tuhan ada. Dia omnipresent. Dia maha hadir. Dimanapun dia ada. Jadi kumpulan orang itu disebut gereja. Gereja sekali lagi bukan bangunannya. Jadi Anda jangan terintimidasi kalau hari-hari ini Anda merasa, aduh udah lama nggak ke gereja. Saya juga udah lama tidak bertemu dengan teman-teman. Orang-orang percaya, itu kerinduan saya. Saya kalau bertemu hari Minggu biasanya kita bertemu muka. Itu adalah kerinduan kita bertemu. Tanda kutip jangan disalahartikan. Saya hari Minggu ke gereja mau ketemu Tuhan. Emang Tuhan cuma bisa ditemuin hari Minggu di gereja? Coba bongkar paradigma lama Anda. Ya. Saya lebih kepada hari Minggu kita berkumpul untuk berfellowship bersama di dalam Tuhan. Berkumpul bersama, kita memuji menyembah Tuhan di dalam perkumpulan. Bukan masalah hanya ketemu Tuhannya. Jadi gereja itu bukan bangunan, bukan lokasi. Sekali lagi. Dan perkumpulan orang-orang yang percaya itu berbicara apa sih? Mereka dulu berkumpul pada saat jemaat mula-mula berkumpul bersama-sama. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberitakan kabar baik Tuhan. Mereka menceritakan Yesus. Oh itu loh Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Bla 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 bla. Begitu banyak ceritanya yang waktu itu nggak ada Alkitab. Hari ini Anda dan saya punya Alkitab. Begitu gampang Anda dan saya membacanya. Waktu itu mereka nggak punya Alkitab. Khususnya perjanjian baru. Mereka nggak punya. Oleh sebab itu, waktu perkumpulan itulah mereka cerita siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus. Itulah esensinya yang harusnya hari-hari ini gereja lakukan. Perkumpulan orang-orang percaya Tuhan itu harus mengatakan kabar baik Tuhan. Gospel, Injil, itu yang harus diperkatakan. Ya, saya mungkin hari ini akan membongkar beberapa hal yang bikin Anda, mungkin kuping bisa merah, mata mungkin bisa melotot. Tapi yang mau saya katakan, saya mau ajak kita untuk sama-sama bisa melihat bahwa sebenarnya
di dalam ibadah, di dalam perkumpulan orang percaya yang harus dinyatakan itu adalah kabar baik Tuhan. Bukan liturgi, bukan tradisi, bukan hierarki. Bukan soal, ke gereja yuk. Besok lama-lama kalau kamu aktif ya, kamu bisa jadi pengerja. Mulai dari aktivis, pengerja, mungkin pengkhotbah, mungkin wakil gembala, mungkin gembala. Bukan hierarki, kita nggak cerita hierarki. Juga bukan soal tradisi. Ke gereja kita berpakaian sopan, bukan soal tradisi, tapi karena kita mau menghargai orang-orang di sekeliling kita. Apakah ke gereja nggak boleh pakai topi? Apakah ke gereja nggak boleh pakai celana pendek? Maaf, ini mungkin sedikit keluar konteks ya. Tapi yang mau saya katakan, intinya bukan itu, bukan hierarki, bukan tradisi. Kalau masuk gereja kita mesti sudah mulai kalem. Diam, kenapa? Ada Tuhan di sana. Emang tempat lain gak ada Tuhan? Yuk kita lebih mencari akarnya. Ya. Jadi yang sebenarnya harus diberitakan adalah kabar baik Tuhan. Gospel. Itu yang kerinduan Tuhan untuk kita bersama-sama selalu nyatakan. Dimanapun Anda dan saya berada, katakan kebaikan Tuhan. Kebaikan apa? Yaitu kebaikan kabar baik kasih Kristus yang tanpa syarat. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kasih Tuhan itu sudah selesai. Sempurna dikerjakan di atas kayu salib. Sekali untuk selama-lamanya. Ada apa? Di gereja ini kita bukan cerita soal bagaimana Anda semakin berbuat baik. Seharusnya gereja tidak bercerita bagaimana semakin Anda berbuat benar, tapi ceritakan saja siapa Yesus, apa yang sudah Yesus lakukan. Karena apa? Karena semua yang baik, semua yang manis itu bukan tujuan sebenarnya. Semua yang baik, semua yang manis itu adalah buah. Intinya itu adalah buah. Anda kalau yang hobi makan, saya dengar tadi ada teman satu katanya udah nambah 3 kilo. Anda yang hobi makan, apakah Anda kepengen gendut? Enggak kan? Tapi karena Anda makan, efeknya buahnya apa? Gemuk. Jadi gemuk itu bukan tujuan, tapi itu adalah buah hasil efek. Daripada ada yang masuk, ada yang makan. Sebenarnya begitu juga dengan olahraga. Apakah dengan berolahraga Anda menjadi sehat? Belum tentu. Sama persis dengan tadi yang makan, apakah orang jadi gemuk? Ada orang yang makan banyak tapi gak gemuk-gemuk kan? Rahasia Tuhan. Semuanya di tangan Tuhan. Persis sama dengan olahraga. Kalau Anda olahraga, rajin olahraga, tubuh Anda akan segar. Tubuh Anda akan lebih nyaman, lebih fresh. Efeknya akan menghasilkan kesehatan. Buahnya menghasilkan kesehatan. Apakah orang olahraga selalu sehat? Belum tentu juga. Saya rasa Anda semua pernah lihat sudah di WA. Orang naik sepeda mati katanya. Olahraga. Saya punya teman berapa orang main badminton di tengah lapangan mati. Jadi ini juga suatu yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya mau balik bahwa perbuatan baik itu semua adalah hasil daripada buah, bukan tujuan. Seorang pencuri yang tidak mencuri, mungkin kita akan menilai secara fisik saja. Oh, itu pencuri sudah bertobat. Belum tentu. Kalau dia tidak punya kesempatan mencuri, dia nggak akan mencuri. Lingkungannya tidak memungkinkan dia mencuri, dia tidak mencuri. Tapi kita suka menilai dari fisik saja. Itu pencuri tapi udah lama gak mencuri dia. Sepertinya dia udah bertobat. Belum tentu. Kalau dasar hatinya masih kepengen mencuri, beda. Seorang suami tidak selingkuh, belum tentu dia suami yang mengasihi istrinya. Jadi
Kalau tidak ada kesempatan selingkuh, dia nggak selingkuh. Apalagi dia orangnya pendiam katanya. Nggak pernah keluar. Tidak menjamin. Jadi saya mau cerita ke akarnya. Intinya, bagaimana orang tersebut bukan persoalan perbuatannya. Perbuatan sekali lagi itu adalah buah. Anda kalau pernah ke Singapura, mungkin di Singapura tuh akan dikenal sebagai penduduk yang disiplin katanya. Sangat disiplin. Semua antri. Ada apa-apa antri. Semua ngantri dengan baik dan benar. Saya kebetulan pernah ke sana, kemudian saya memang melihat, waduh hebat orang sini ya, ngantri semua. Tapi Anda tahu apa yang terjadi begitu saya ke pelabuhan yang kapal feri yang mau nyebrang ke Batam, ke pulang kampung kita, ke Indonesia. Belum masuk ke Batam, itu baru di pelabuhannya, itu masih Singapura. Antriannya udah semeraut. Antriannya udah semeraut itu. Artinya apa? Artinya saya mau sampaikan kepada Anda. Orang-orang Singapura itu tidak hidupnya teratur karena memang mereka dikasih peraturan yang ketat. Karena mereka mungkin malu dengan teman-teman yang lain yang lebih teratur. Tapi begitu ke daerah pelabuhan yang mau nyebrang aja, begitu ngeliat orang lain tidak teratur, mereka juga udah langsung tidak teratur. Bukannya saya mau merendahkan kita, tapi kita dengan mereka itu sama aja sebenarnya. Cuman kita nunjukin jati diri kita yang gak teratur. Kalau mereka munafik, tidak teratur tapi ditahan-tahan sebenarnya. Pengennya hatinya sebenarnya tidak teratur, tapi ditahan-tahan. Nah itu yang beda. Jadi saya mau cerita, kita jangan ngelihat kepada buah. Gereja harusnya tidak mengajarkan soal buah. Tapi gereja mengajarkan bahwa siapa Anda. Siapa diri Anda? Apa yang sudah Yesus lakukan buat Anda? Itu yang harusnya kita ceritakan. Itu yang harusnya kita kabarkan senantiasa. Mengingatkan akan jemaat. Karena semua manusia ini pada prinsipnya itu kita ini suka jadi pelupa. Sebaliknya saya pernah ke suatu negara Jepang. Wah ini hebat juga nih. Penduduknya itu barang kita ketinggalan, dompet ketinggalan gitu ya, gak hilang loh. Nanti dicari ketemu lagi. Padahal itu dompet mungkin ikut kereta udah keliling kota tuh. Gak ada yang mau ambil. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bangsa yang dari kecil diingatkan Anda orang gentleman, Anda orang kesatria, punya jiwa kesatria. Sehingga mereka tidak lakukan itu. Kalau tadi saya cerita soal negara Singapura, sebenarnya sama kita. Di dalamnya juga gak beraturan, tapi dipaksa untuk teratur. Sebaliknya Jepang. Diingatkan siapa mereka orang-orang yang kesatria, mereka gak lakukan hal-hal yang menurut moral mereka tidak baik. Jadi bisa Anda bayangkan, kalau sebuah bangsa, seseorang yang dikasih tahu jati diri Anda adalah orang yang baik, hasilnya buahnya akan baik. Anda bisa lihat perbedaan di sana? Itu adalah pengajaran manusia. Bagaimana kalau Anda yang duduk dalam gereja, lalu diperkatakan Anda adalah orang benar sekarang karena ada Kristus di dalam Anda. Pasti hasilnya jauh lebih dahsyat daripada apa yang dialami oleh negara Jepang. Anda bisa melihat itu? Ya, yuk kita lanjut ya. Oke, sebaliknya, kalau ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, misalkan ada dompet yang ketinggalan, ada duit yang jatuh, lalu seseorang itu mengambil, mungkin secara fisik kita akan menilai, wah ini pencuri nih, ini orang gak benar. Tapi kita gak tahu yang sebenarnya. Kalau dia dalam keadaan terpaksa, mungkin dia udah gak punya uang, lalu istri di rumah ataupun anaknya sakit. Dan ada uang seperti itu, mungkin dia berpikir, aku pakai dulu deh, nanti aku cari duit aku kembaliin. Saat ini aku lagi penting, aku mau pakai duit. Sehingga dia pakai. Tapi fisik kita akan langsung menilai ini orang yang gak baik. Nah makanya saya bilang buah, kita gak usah urusin buah deh. Yang kita urusin bagaimana menghasilkan buahnya.
Yang kita urusin bagaimana Anda di dalam itu ada buahnya. Ya, oke. Jadi kita bercerita, saya balik lagi kepada gereja harusnya menyatakan gospel, menyatakan kabar baik, menyatakan Injil, kabar baik akan Kristus. Kabar baik yang seperti apa? Kabar baik yang dari lahir, mati, dan nah ini, bangkit. Di dalam gereja sering sekali diajarin, agak berhenti tuh di matinya Yesus saja. Tapi mereka mulai lupa pada bangkitnya Kristus. Dia lahir, dia mengajar, mendidik, dia menunjukkan bagaimana dia mengasihi, dia menunjukkan bagaimana dia mencintai manusia, yang bahkan sampai kepada matinya di atas kayu salib itu diceritakan di dalam Injil. Bahkan dia bangkit pun diceritakan di dalam Injil. Tapi kita sering melihat hanya sampai kepada sana. Tapi sebelum saya sampai kepada mati, saya coba masuk dulu bagaimana dia mengajar, mendidik, menyatakan cintanya. Saya teringat pada waktu masa SMA saya masih di dalam gereja yang lain, bukan gereja karismatik seperti ini. Saya masih di dalam gereja Katolik saat itu. Lalu minggu kita ke gereja. Nah di sana kan setiap minggu ada perjamuan kudus ya. Dan harus maju orangnya untuk ngambil. Nah waktu itu saya datang dengan teman saya masih ingat. Dan teman saya ini sekarang juga udah pendeta. Luar biasa. Waktu itu begitu tiba giliran untuk mengambil hosti. Saya lihat teman saya. Kok gak maju? Janganlah. Saya kayaknya dosa saya banyak banget nih hari ini. Belum ngaku dosa saya. Jadi saya gak ngambil dulu deh. Nah, saya jadi ikut-ikutan. Karena diingatkan, oh iya saya ini banyak bikin salah. Bla 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 segala macam. Sehingga saya gak berani ketemu Tuhan. Gak berani terima Tuhan. Nah inilah yang harus Anda dan saya mengerti. Bahwa kita tidak pernah bisa membersihkan diri untuk ketemu Tuhan. Gak bisa. Yang ada Tuhan yang datang mencari kita. Ada amin. Kita buka sebentar di Matius 8. Ayat 1 sampai 4. Oh, ini dari tadi belum buka ayat rupanya ya. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Ya, yang pertama ayat 1 dikatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ini habis dia berkhotbah di bukit, dia turun. Ya, saya percaya ini dia datang jalannya sendirian itu. Dikatakan, lalu datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, lanjut. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Sampai sini dulu. Anda lihat, orang kusta pada saat zaman dulu itu disebut orang najis. Dia gak bisa menyentuh orang. Istrinya bahkan anaknya pun gak bisa menyentuh dia. Kenapa? Karena setiap orang yang menyentuh dia akan menjadi najis. Karena dia najis. Makanya dia bilang sama Tuhan Yesus waktu dia datang mendekat, dia cuma duduk, Tuhan kalau engkau mau engkau bisa mentahirkan aku. Tapi lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Menjamah. Saya coba cek kata menjamah ya. Menjamah di sini pakai kata bahasa Yunaninya yang kurang lebih artinya menyentuh yang membuat perubahan. Bukan menjamah sekedar pegang, bukan. Tapi menjamah itu menyentuh yang membuat perubahan. Kita kalau ketemu teman yang lagi curhat, lalu biasanya mungkin kita tepuk-tepuk dia, atau kita pegang tangannya, kita genggam erat, ya. Atau kita peluk, itu sentuhan yang mengubah keadaan, merubah suasana hati dia.
Menjamah yang bisa mengubah sesuatu. Nah itu yang Yesus lakukan. Jadi menjamah ini saya periksa dalam bahasa Yunaninya itu seperti itu. Jadi menjamah orang itu berkata aku mau jadilah engkau tahir. Bisa bayangkan orang yang bertahun-tahun tidak pernah menjamah dengan orang-orang yang dia kasihi. Anda pulang rumah mau peluk anak Anda nggak? Pasti mau kan? Anda pulang rumah ketemu orang-orang yang sayangin, mau nggak Anda berdekatan? Dia nggak boleh. Tapi hari itu dia dijamah Yesus. Bukan sekedar menjamah biasa, tapi menyentuh. Saya percaya ini bahkan mungkin memeluk. Seketika itu juga tahirlah orang itu. Orang itu tahir bukan cuman kustanya yang tahir. Orang itu tahir sampai ke jiwanya. Dia menikmati zaman Kristus, dia menikmati cintanya Tuhan. Yang luar biasa. Nah itu loh yang diceritakan. Ini loh seperti ini yang diceritakan di dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Ini loh yang diceritakan di dalam gereja namanya pada saat itu. Bagaimana Yesus mengasihi kita. Saya tadi cerita kalau saya tidak berani maju untuk mengambil perjamuan kudus. Itu sama persis dengan si orang kusta itu. Nggak berani mendekat kepada Tuhan. Karena pada saat itu pemikirannya orang najis kalau menjamah seseorang itu menjadi najis juga. Tapi yang luar biasa Tuhan kita. Dia orang yang kudus. Dia menjamah orang najis menjadi tahir. Itu yang luar biasa. Anda sejelek apapun, sejahat apapun. Waktu Tuhan datang menjamah Anda akan selesai. Anda akan menjadi orang kudus. Ada amin. Itu yang saya nggak ngerti dulu. Jadi saya pikir saya jahat, saya pikir saya banyak bikin dosa, saya nggak berani maju ketemu Tuhan. Salah, Tuhan justru mau memeluk. Ini loh yang harus diceritakan berulang-ulang. Ini loh yang harus diceritakan di dalam gereja. Ini loh yang harus senantiasa diproklamirkan di dalam gereja. Jadi untuk Anda dan saya ketahui bahwa kabar baik Tuhan itu bukan untuk orang-orang berdosa yang perlu koreksi, bukan. Anda sudah banyak bikin salah. Ayo bertobat. Maaf, tadi saya bilang, kalau seseorang itu kelihatannya seperti bertobat, tidak mencuri bukan berarti bahwa dia dasarnya sudah bukan pencuri. Tidak selingkuh berarti bukan dasarnya dia tidak selingkuh. Tidak korupsi lagi bukan berarti dia bukan seorang jiwa koruptor. Itu nggak ada yang tahu. Kita hanya menilai dari hasil luar. Jadi saya mau sampaikan bahwa gereja dalam menyampaikan kabar baik bukan untuk menyampaikan kabar-kabar yang supaya orang semakin hari semakin baik. Bukan. Bukan supaya orang semakin hari semakin saleh. Bukan. Tapi kabarkan saja berita baiknya Tuhan. Itu yang akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Itu yang akan menghasilkan buah-buah kesalehan. Ada amin. Itu yang mesti kita sadari bahwa kita bukanlah orang yang butuh diperbaikin, butuh dikritik, butuh didorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bukan. Tapi kita adalah orang-orang berdosa yang butuh juru selamat. Ada amin. Seperti orang kusta tadi. Dia tidak butuh dikatakan kamu mesti cari obat ini, kamu mesti cari obat itu untuk sembuh. Kamu mesti puasa sana, puasa sini untuk sembuh. Enggak. Tapi dia cuma ngerti bahwa cinta Tuhan yang begitu luar biasa yang menjamah dia. Dia sembuh. Bukan cuma kulitnya sembuh. Bukan cuma fisiknya sembuh. Jiwanya pun sembuh. Anda dan saya butuh juru selamat. Anda dan saya orang-orang berdosa yang butuh juru selamat. Bukan butuh perbaikan karakter. Bukan. Ya, kita buka Roma 3 ayat 10 sampai 18 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lanjut. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Lanjut. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lanjut. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah.
kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Wow. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Makanya saya katakan, kabar baik Tuhan itu bukan untuk menjamah orang-orang yang sudah merasa benar. Tapi kabar baik Tuhan itu untuk menyatakan kepada Anda bahwa Anda tidak ada satu orang pun yang benar. Tapi Anda adalah orang-orang berdosa yang butuh juru selamat. Tidak ada orang yang bisa dengan caranya sendiri menjadikan dirinya kudus. Untuk bisa ketemu Tuhan. Enggak ada. Ayatnya berkata, tidak ada seorang pun yang benar. Jadi Anda dan saya adalah orang yang butuh juru selamat. Itu yang harus Anda dan saya pegang. Anda dan saya adalah orang berdosa yang butuh juru selamat. Lalu lanjutnya Anda dan saya bukan cuma orang yang butuh juru selamat. Bukan cuma orang yang diselamatkan lalu dikasih kesempatan baru lagi. Bukan. Anda dan saya adalah orang yang butuh juru selamat dan Anda dan saya butuh kelahiran baru. Ini yang mau saya sampaikan. Intinya, lebih lanjutnya. Dulu saya waktu masuk di dalam gereja saya cuma tahu bahwa Yesus baik buat saya. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu saya mulai tahu Yesus mati buat saya. Lalu apa? Untuk mati untuk dosa-dosa saya. Lalu saya dikasih kesempatan baru untuk memulai hidup saya yang baru. No, kita gak pernah bisa. Kalau kita bisa, Yesus gak perlu lahir. Yang luar biasanya sesudah Yesus lahir datang, dia mati gantikan Anda dan saya. Di hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Untuk dia bisa hidup di dalam Anda dan saya. Ini loh yang harus kita beritakan. Banyak sekali berita-berita tentang Yesus itu cuma stop sampai di kematian. Wah, Anda diselamatkan, betul. Tapi hari ini Anda hidup. Itu yang lebih penting. Kalau Anda diselamatkan langsung mati, itu urusan cepat itu. Nggak pusing kita. Tapi yang jadi problem sesudah Anda diselamatkan, Anda hidup. Bagaimana cara Anda hidup? Tahukah Anda bahwa Anda pun tidak bisa hidup tanpa Dia? Yesus datang bukan cuma untuk mati gantiin Anda. Dia datang juga untuk hidup di dalam Anda. Itu yang luar biasanya, yang perlu Anda dan saya mengerti. Ya, kita buka di Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5 sampai 7 ini sedang bercerita kepada seorang ahli Farisi. Yesus sedang bertutur kata dan orang itu bertanya banyak ya. Lalu jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lanjut. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini memang luar biasa. Ayat ini saya dulu juga baca, terus kenapa? Saya dilahirkan kembali terus saya berjalan sendiri. Seakan-akan saya dilahirkan kembali, saya pikirnya saya cuma dijadikan kudus. Lalu saya menghadapi hidup ini jalan sendiri. No. Dan yang luar biasa, coba ayat 9 dan 10 ya kita tambah. Yohanes 3 ayat 9 dan 10-nya. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ayat 10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Wow. Anda lihat. Pengajar Israel, Nikodemus ini bukan orang biasa-biasa. Kalau soal Taurat, soal 5 kitab Musa, mungkin dia sangat jago. Lihai dia. Mengerti sekali. Maka Yesus bilang, engkau pengajar Israel, engkau gak ngerti hal-hal itu. Bayangkan, ini luar biasa. Ini berita baik yang luar biasa. Ya, berita baik yang mengatakan bahwa Anda perlu dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali dalam bentuk yang seperti apa? Yuk kita lanjut. Saya masuk dulu kepada bagaimana seorang Nikodemus saja nggak ngerti ya. Makanya di 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu
waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi kita diminta menaruh pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia, atas cinta Tuhan yang diberikan kepada kita pada waktu pernyataan, pada waktu Yesus Kristus dinyatakan, pada saat Yesus Kristus diberitakan, kita siap-siap untuk menyerahkan pengharapan kita kepada kasih karunia Dia. Karena apa? Nikodemus saja nggak ngerti. Bagaimana kita bisa mengerti? Seorang pengajar yang luar biasa aja nggak ngerti. Kita bisa mengerti dengan jalan kita menyerahkan pengharapan kita kepada kasih karunia. Apakah Anda pikir Anda bisa mempelajari Tuhan? Nggak bisa. Kasih karunialah. Kalau saya bisa mengenal Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan buat saya. Ada amin. Tidak ada usaha kita sedikit pun untuk bisa maju. Seperti tadi saya bilang, tidak ada usaha sedikit pun dari kita bisa membuat diri kita kudus. Hanya Tuhan yang mengasihi kita yang bisa bikin kita kudus. Tidak ada seusaha sedikit pun yang bisa membuat kita mengenal Tuhan. Tapi Tuhanlah yang membuat kita bisa mengenal Dia. Ada amin. Ya, 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, jelas aja. Kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana loh. Anda dan saya lahir kembali di dalam Tuhan. Itu bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Yaitu apa? Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Apa itu firman Allah yang hidup dan kekal? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Wow. Ayat kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di sini sedang menceritakan bahwa firman itu adalah Kristus. Jadi kalau korelasinya dengan ayat 1 Petrus 1 ayat 23. Kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Artinya kamu dilahirkan kembali oleh Kristus. Ada amin. Anda dan saya dilahirkan baru. Kita butuh lahir baru. Dan lahir barunya lahir baru di dalam Kristus. Lahir baru oleh Kristus. Lahir baru di mana Dia menyertai kita. Dia hidup di dalam kita. Itu yang harus diberitakan. Jadi karya Tuhan di atas kayu salib itu sempurna. Paripurna. Saya bilang sempurna itu artinya apa? Artinya Dia mati gantiin Anda dan saya. Dan bahkan Dia hidup untuk Anda dan saya hari-hari ini. Karena Anda gak bisa hidup sendiri. Ya, kita lanjut. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada amin. Saya ulangin. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupin sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jelas ya ayatnya ya. Sangat terang benderang loh ayatnya. Dia hidup di dalam aku. Bukan aku lagi yang hidup sendiri. Dulu sebelum aku terima Tuhan, mungkin aku hidup sendiri. Itu dikatakan saya mati. Saya butuh kelahiran baru kembali, yaitu Dia hidup di dalam aku. Anda mesti tahu, Kristus hidup di dalam Anda. Ada amin. Lanjut yuk. Kolose 1 ayat 26-28. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi Kristus hidup di tengah-tengah Anda itu suatu rahasia yang tersembunyi sekian tahun, dari abad ke abad, turun-temurun. Tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Kepada Anda Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan ada di tengah-tengah kamu. Tuhan mau menyatakannya. Ayat 28.
Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dialah yang kami beritakan. Itu loh intinya. Itu loh Injil. Itu loh gospel. Itu loh kabar baik. Yesus yang kami beritakan. Yesus yang mana? Yesus yang lahir, Yesus yang mati, dan Yesus yang bangkit kembali. Itu loh yang kami beritakan. Bukan Yesus yang cuma sekedar mati untuk Anda. Enggak. Karya Tuhan itu sempurna. Karya Tuhan itu, bahasa manusia mungkin gak ada yang bisa menyatakan kesempurnaannya. Kita cuma bisa bilang sempurna. Karya Tuhan paripurna. Karya Tuhan sudah finish. Ya, it is finished. Di atas kayu salib Tuhan bilang, sudah selesai. It is finished. Karya dia sudah sempurna, sudah selesai. Lahir, mati, dan bangkit kembali. Bangkitnya bukan cuma sekedar dia kembali kepada Bapa di surga, tapi bangkitnya untuk bangkit di dalam Anda dan saya. Lahir kembali. Ini loh yang kami beritakan, bahwa dia, Kristus, ada di tengah-tengah Anda dan saya. Ada amin. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi karena kuasa ilahinya, karena kasih karunia Tuhan dianugerahkan kepada kita. Sehingga kita boleh mengenal dia. Dan oleh pengenalan kita akan dia itu kita menjadi bisa hidup saleh. Kita menjadi bisa hidup baik. Benar, manis. Wow. Bukan Anda yang berbuat. Sekali lagi, buah kita tidak pusing. Tapi yang jauh lebih penting kita mau cerita kabar baik Yesus. Dia yang ada di dalam Anda. Dia yang akan membuat Anda mengenal. Dan dia yang akan menghasilkan buah itu di dalam Anda dan saya. Amin. 2 Korintus 4. Ayat 7. Ini salah satu ayat favorit saya nih. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Sampai di sini dulu. Di ayat ini sedang berkata, harta ini, Yesus, itu kami punyai dalam bejana tanah liat. Saya yang bejana tanah liat. Kita, Anda dan saya itu bejana tanah liat. Artinya apa? Bejana tanah liat itu bejana yang bukan porselen. Bukan bejana marmer, bukan bejana tembaga, tapi bejana tanah liat yang artinya apa? Bejana tanah liat dibanding bejana yang lain, bejana itu yang paling tidak ada harganya. Gampang didapat, murah meriah. Jadi Paulus sedang mau berkata bahwa harta itu, Yesus itu ada dalam bejana yang rapuh ini. Bejana yang murah ini, bejana yang gak ada harganya ini. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Supaya nyata apa? Supaya kita ngerti, supaya kita sadar bahwa kalau Anda hari-hari ini termasuk orang yang berhasil, Anda hari-hari ini termasuk orang yang sukses, Anda hari-hari ini termasuk orang yang dimanapun posisi Anda, bukan Anda, tapi Yesus yang di dalam Anda. Amin. Ini yang mau ditunjukkan. Wah, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari saya. Berapa banyak kita yang salah pengertian. Saya dulu di dalam pola pikir yang lama, saya merasa seakan-akan saya kalau sudah dijadikan kudus sama Tuhan, diselamatkan Tuhan, dan saya semakin hari semakin melayanin dia, gitu ya. Saya semakin aktif di gereja, saya semakin rajin baca Alkitab gitu. Lalu saya pikir saya menjadi orang yang hebat. Sehingga suka menengking-nengking, suka mendoakan sepertinya saya yang hebat. Saya pikir saya hebat. Tapi hari ini saya mau katakan, bukan Anda, bukan saya. Bukan siapapun manusia itu yang hebat. Tapi Yesus di dalam Anda yang hebat. Ada amin. Nah ini gampang gak kita ngerti? Kalau Anda tidak ngerti, Anda tidak punya dasar, Anda tidak punya pondasi yang meyakinkan Anda bahwa dia yang menyelamatkan Anda. Kalau Anda tidak punya pondasi yang meyakinkan bahwa Anda adalah orang
berdosa, yang tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini, dan hanya kasih Dia yang membuat Anda menjadi orang benar, Anda akan pikir Anda yang hebat. Wow, saya dulu begitu. Saya pikir dulu saya orang hebat sekali. Tapi hari ini saya tahu, Tuhan yang hebat, yang berkarya di dalam saya, bukan saya. Ada amin. Dia yang hebat, tapi saya dapat kreditnya. Orang lain mungkin bisa, Benny hebat. Padahal Tuhan yang hebat. Yang penting buat Tuhan nggak pusing dengan orang lain, tanggapan orang lain. Tuhan nggak pusing. Tapi Tuhan mau saya mengerti sekarang bahwa yang hebat, saya tuh mengerti bahwa Tuhan yang hebat, bukan saya. Itu yang jauh lebih penting untuk saya mengerti. Penilaian orang lain terserah. Orang akan bilang, hebat lo dia. Atau dia gak hebat, itu urusan orang lain, saya gak mau pusing. Tapi yang jauh-jauh lebih penting sekali lagi, kita mengerti bahwa Dia di dalam kita, itu yang hebat. Ada amin. Wow. Lanjut ayat ke-8-nya. Itu tadi kita cerita buat orang-orang yang mungkin merasa dalam posisi yang enak, posisi yang nyaman. Tapi saya percaya hari-hari ini dengan adanya kondisi yang sekarang, entah siapapun Anda, mungkin Anda semualah kita ya, berada di posisi atau yang gak enak. Oke, ayat ke-8 dikata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini untuk orang-orang, untuk Anda, bahkan mungkin juga untuk saya. Kalau dalam hari-hari ini dalam posisi yang merasa gak enak, gak nyaman, ayat ini sedang berkata bahwa kekuatan yang luar biasa itu ada di dalam Anda, itu adalah Kristus. Kekuatan Yesus ada di dalam saya senantiasa. Bejana tanah liat yang rapuh ini, yang gak berharga ini. Sehingga sekalipun saya ditindas, saya tidak kejepit. Saya habis akal, tapi saya tidak putus asa. Mungkin saja dalam menghadapi kondisi yang ada, kayaknya saya habis akal. Gimana lagi ya Tuhan? Tapi tidak putus asa. Ya, ayat ke-9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Ada Yesus beserta Anda. Kami dihempaskan tapi tidak binasa. Ayat ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Supaya Yesus hidup di dalam kami. Supaya kita ngerti. Saya senantiasa mengerti bahwa Yesus mati untuk saya. Dan Dia hidup untuk saya. Sehingga kita bawa kemana-mana. Maka tadi pertama saya mulai dengan berkata, Shalom, bagaimana kabar Anda? Biasanya kita selalu menjawab, luar biasa. Kenapa? Saya dulu menjawab luar biasanya. Beda dengan sekarang saya jawab luar biasa. Sama-sama perkataan yang keluar luar biasa. Tapi makna, arti di dalam hidup saya itu yang berbeda. Kalau dulu saya berkata luar biasa, itu saya seakan-akan sedang mengingatkan diri saya, mau mengatakan kepada diri saya, kalau saya memperkatakan luar biasa, saya sedang mengingatkan Tuhan. Tuhan, aku mengakui loh bahwa Engkau yang memelihara aku, jadi aku luar biasa. Kita seakan-akan sedang mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan, Engkau berkewajiban nih membuat aku luar biasa. Kita seakan-akan mencoba membuang fakta-fakta yang ada. Sekalipun fakta tidak enak, kita jawab apa? Luar biasa baik. Tapi sakit kaki saya. Nah, kita seakan-akan sedang memperkatakan luar biasa itu hanya untuk kita sedang mau deal-dealan sama Tuhan. Tuhan, aku lagi menyatakan iman lo. Malu lo Tuhan kalau Engkau gak lakukan sesuatu buat aku. Kita sedang memperkatakan luar biasa untuk meyakinkan diri kita. Aku mengakuin kehebatan Tuhan di dalam aku. Jadi aku luar biasa supaya benar jadi luar biasa. Bukan itu poinnya. Kalau Anda sudah mulai baca di 2 Korintus 4, 7-10 ini berkata, kita sekarang tahu. Di dalam kita itu ada Yesus yang hidup. Sehingga kalau dikatakan, apa kabar Anda? Luar biasa. Luar biasanya apa? Yesus yang ada di dalam saya. Itu yang luar biasa. Sehingga hari ini dengan kondisi fakta yang ada, mungkin saya sepertinya terpuruk di mata orang lain. Mungkin saya terdesak, mungkin saya ditindas. Tapi saya mulai mengerti satu hal, ada Yesus di dalam saya yang tak pernah tinggalkan saya. Tadi kita pujian nomor 3, tidak sedetik pun Dia tinggalkan. Bapa yang baik, tidak sedetik pun Dia tinggalkan. Dia yang senantiasa ada di dalam saya. Itu yang membuat saya bisa berkata, luar biasa. Kondisi apapun kehidupan saya luar biasa. Saya sedang memperkatakan luar biasa Yesusnya.
Saya tidak sedang menyangkal fakta-fakta yang ada, bahwa mungkin saya sedang terpuruk. Berbeda sekali kan? Kalau dulu kita ngertinya cuma disuruh, pokoknya ngomong yang baik deh. Gak baik pun bilang baik deh. Seakan-akan Anda dipaksa untuk ngomong supaya Tuhan berbuat sesuatu. No, bukan itu poinnya. Anda akuin Yesus ada di dalam Anda. Dia yang hebat, dia yang dahsyat, dia yang tak pernah tinggalkan Anda. Dia yang mati, dia yang hidup di dalam Anda. Rahasia yang dari turun-turun, rahasia dari abad ke abad. Itu yang sedang Tuhan mau nyatakan di dalam Anda. Dia ada di tengah-tengah Anda. Dia hidup di dalam Anda. Itu yang membuat kekuatan dalam hidup Anda. Sehingga buat orang lain mungkin Anda tertindas. Tapi Anda mengatakan luar biasa. Saya hari ini ada dengar apa namanya? Bukan testimoni ya, ada satu orang yang rupanya dari sekian tahun yang lalu dia ini suka sekali. Kalau saya kan suka hiking ya, teman saya yang nggak suka hiking sering ngomong, ngapain cari susah, capek-capek jalan, sudah capek, tidurnya nggak nyaman, tempatnya nggak enak, habis duit lagi, ya ngapain sih? Nah, saya tadi siang dengar ada satu orang yang gila sepeda. Dia bisa bersepeda sehari sekian jam dan itu dia lakukan sampai kemana-mana. Dia ada naik satu bukit yang ketinggian 2000 dan tidak ditanya naik turun 2000. Enggak, naik terus 2000 meter. Jadi sampai dia dibilang sama teman-temannya, si A yang menderita katanya. Jadi kalau ngikut lu mah hidupnya menderita deh. Tapi buat dia menderita gak? Dia menikmati. Teman saya bilang, gila si Benny ngapain naik gunung? Habis duit, capek, tidurnya di atas tikar yang keras, ada batu satu aja di belakang punggung kita. Semalaman kita bisa gak tidur. Belum lagi ketemu hujan, tendanya basah dingin, lebih lagi parah. Menderita. Ngapain ikut menderita seperti itu? Tapi saya menikmati. Saya tidak bilang itu menderita. Nah itu loh yang saya mau pointin. Kalau hari ini orang mungkin melihat Anda menderita. Mungkin Anda ditindas sepertinya. Mungkin Anda hidup terpuruk. Tapi kalau Anda sadar ada Kristus di dalam Anda akan menjalaninya dengan luar biasa. Ada amin. Ulang yuk ayat ke-8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ayat 9. Kami dianiaya tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan tidak binasa. Wow. Itu loh. Kalau Anda mengerti Kristus di dalam Anda bejana, Anda gak punya kekuatan apa-apa, Anda gak ada hebat-hebatnya, Anda gak ada apa-apanya. Hanya kasih karunia Dia, hanya cinta Dia yang bukan masih di awang-awang, tapi cinta Dia yang sudah Dia nyatakan, cinta Dia yang sudah Dia deklarasikan, cinta Dia yang sudah Dia manifestasikan, yaitu mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan Anda dan untuk menghidupi kehidupan di dalam Anda. Wow. Jadi seharusnya gereja itu bercerita kabar baik Tuhan. Perkumpulan anak-anak Tuhan seharusnya bercerita kabar baik Tuhan. Kabar baik apa? Kabar baik yang dia lahir, dia mati gantiin Anda. Dan yang luar biasanya lagi, yang sampai lengkapnya adalah bukan cuma mati gantiin Anda. Dia hidup di dalam Anda. Dia hidup untuk Anda. Ada amin. Kristus dan Anda sudah menjadi satu. Dia hidup di dalam Anda. Kita harus mengerti, kita harus menyadari itu. Sehingga kita bisa menikmatin apapun kondisi kita. Kalau kita tahu, kita mulai menyadari. Maka kita mulai tahu penghiburannya, kekuatannya, hikmatnya, karunianya. Itu ada di dalam kita semua. Ada amin. Makanya saya mau katakan, ulang. Kabar baik haruslah diberitakan di setiap kali pertemuan jemaat. Gereja bukan bangunan,
bukan cerita soal bangunan. Gereja bukan cerita soal lokasi. Kebetulan ini tempat kita pakai untuk kita bisa punya suatu sarana, tempat untuk kita berkumpul. Betul. Itu gak salah. Tapi gereja bukan cerita soal lokasi, bukan cerita soal tempat. Tapi gereja ada bercerita soal orang-orang percaya, ya, orang-orang yang di kumpulan orang-orang keluar, ya, orang-orang yang percaya, yang dipanggil keluar untuk bisa percaya kepada Tuhan, untuk menceritakan kabar baik. Kabar baik apa? Bukan kabar baik yang memperbaiki orang lain. Bukan kabar baik yang mengkritik orang berdosa. Bukan kabar baik yang mencela-cela orang yang masih berbuat salah. Bukan kabar baik yang bilang, oh Anda masih salah, Anda harus berbuat begini, Anda harus berbuat begitu, Anda harus perbaiki ini, perbaiki itu. Bukan. Tapi gereja menceritakan kabar baik, satu-satunya kabar baik adalah Yesus mati dan hidup untuk Anda. Ada amin. Dari situ kita akan nikmati hidup kita. Apapun kondisi Anda. Dimanapun Anda berada, Anda akan menikmati hidup itu. Anda mengerti kekuatan berlimpah-limpah di dalam Anda. Anda tidak lagi menjadi sombong. Saya tadi baru dengar sedikit kesaksian dari satu teman yang selama ini di gereja. Dia bilang, saya sebenarnya tanpa sadar selama ini saya pikir saya hebat. Sehingga di dalam kantor dia merasa dia hebat sekali gitu loh. Dia merasa dibutuhkan sekali oleh kantor terhadap dia. Sehingga dia merasa, wah kantor butuh gua nih kali begitu ya. Sehingga dia merasa hebat. Dan dia merasa hebatnya Tuhan yang memberikan kehebatan kepada dia. Ini satu lagi, maaf. Anda mesti ngerti, Tuhan bukan memberikan kehebatan kepada Anda. Tapi Tuhan yang melakukan kehebatan di dalam Anda. Bukan Anda. Jadi bejana tanah liat, kekuatan yang melimpah itu dari Allah, itu harus kita tangkap esensinya. Bukan memberikan kekuatan, tapi dialah kekuatan kita. Berbeda sekali loh. Nah, teman saya yang saya dengar kesaksian itu seakan-akan dia merasa selama ini dia merasa dia diberikan kekuatan yang hebat, sehingga dia mampu, dia mungkin diharapkan oleh kantor dia gitu loh. Sampai tadi dia ngomong, ya mungkin ada satu masalah, bos besar dia marah-marah gitu ya. Sampai pulang dia baru ketakutan. Dia sampai ke rumah dia bilang dia lihat istri, dia lihat anaknya baru dia takut. Baru dia bilang, aduh bener bukan aku yang hebat. Tapi Tuhanlah yang hebat. Sehingga aku nih sekarang ini hanya mengharapkan kasih karunia Tuhan. Anda dan saya hidup hanya kasih karunia Tuhan. Dia mulai mengerti bahwa dia gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan yang hebat. Ada amin. Ini loh yang harusnya diberitakan terus-menerus di dalam gereja. Kalau saya cerita gereja, Anda sudah mulai tahu. Kumpulan orang-orang percaya. Kalau saya bilang gereja, Anda sudah mulai tahu. Bukan soal bangunan, bukan soal lokasi saja. Ya, tapi ini sedang bercerita anak-anak Tuhan. Karena sering kali saya mendengar, oh itu dulu jemaat saya, sekarang dia pindah ke jemaat yang ono. Jemaat Tuhan loh, bukan jemaat Anda loh. Jemaat itu punya Tuhan, bukan punya Anda. Kebetulan dia beraktivitas di gereja tempat Anda menjadi pemimpin di sana. Tapi dia kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan Anda. Nah ini, mungkin ada yang kuping merah. Saya mulai cerita seperti maka tadi saya bilang mungkin ada yang kuping merah, mata melotot. Saya mencoba membongkar pondasi-pondasi lama Anda. Dan pondasi-pondasi tiang-tiang pancang yang ada daripada Tuhan itu saya hanya membawa. Tiang pancang dari Tuhan saya hanya bawa ke hadapan Anda. Biarlah Tuhan yang akan mengangkat tiang pancang dan mengokohkannya di dalam hati Anda. Saya gak bisa apa-apa. Saya cuma mau kasih tahu, itu tiang pancangnya sudah ada. Saya cuma bisa kasih tahu, itu tiang pancangnya Tuhan yang bikin dan sudah ada di hadapan Anda. Tinggal tunggu waktunya Tuhan untuk menancapkannya dalam hati Anda. Sehingga Anda punya dasar yang kokoh, Anda punya dasar yang kuat. Bahwa dialah segala-galanya dalam hidup Anda. Ada amin. Ya, saya selesai. Saya undang ya, WL, Singer. Saya tolong minta
lagu ketiga tadi, tapi sajaknya aja, syairnya aja yang paling pertama, lagu ketiga tadi. Saya kurang bisa nyanyiin juga, mungkin gak nyanyiin, saya cuma mau bacain syairnya. Ya, dikatakan, kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik pun kau tinggalkan diriku. Cukup syair itu aja, 2 syair itu aja. Kau Bapa yang setia. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat minggu ini. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah boleh anak-Mu sampaikan. Hari ini aku mau menyatakan, tiang panjang Tuhan sudah ada di hadapan Anda. Dia siap menancapkannya menjadikan dasar yang kokoh untuk setiap kehidupan Anda dan saya. Untuk Anda dan saya menyadari bahwa dialah yang Anda butuhkan. Bukan perbuatan baik, bukan kritikan yang katanya kritikan membangun. Tapi semuanya itu hanyalah efek, hasil. Yang Anda dan saya butuhkan adalah menyadari bahwa cinta Dia nyata, sudah dideklarasikan dalam hidup Anda dan saya. Terima kasih Bapa di surga, buat minggu ini kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang tak pernah sedetik pun kau tinggalkan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah yang kami butuhkan, bukan hanya untuk menyelamatkan kami, tapi juga untuk menghidupin kehidupan di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Anak-Mu selesai berkata-kata Tuhan. Tapi aku percaya Engkau sendiri yang berkata-kata lebih dahsyat dalam setiap hidup kami. Engkau yang akan terus memperdalam, memperkokoh patok-patok-Mu sendiri dalam kehidupan kami. Sehingga kami punya dasar yang kuat yang tidak tergoncang lagi. Baik oleh perkataan orang, baik oleh kondisi apapun yang kami alami. Tapi kami tetap berdiri teguh. Karena Engkau yang meneguhkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.